Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kami mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, pagi yang indah, kita mau bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita, yang selalu menolong kita dalam keadaan baik, dalam keadaan gak baiknya kita. Oleh sebab itu kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang dimana firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan kembali mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita mengerti apa yang harus kita kerjakan di sepanjang hari ini untuk kedepannya, dan semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita, dan pasti firman Tuhan itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Nasihat-nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kapan kita rentan jatuh dalam yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mau lihat dalam satu kisah, dalam kisah Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa setiap harinya melewati buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tak ada hari-hari mereka untuk tidak melihat buah yang baik dan yang jahat ini. Namun, buah ini gak tampak menarik dalam kehidupan mereka. Gak tampak menarik pada pandangan mereka. Nah, kapan akhirnya buah itu menjadi menarik dalam mata mereka, dalam penglihatan mereka? Ya, di saat mereka gak bersyukur. Mereka kurang bersyukur dengan banyaknya pohon-pohon yang baik, dengan buah-buah yang baik di hadapan mereka, sehingga mereka terfokus kepada buah pengetahuan yang baik, sehingga buah yang baik dan yang jahat itu tampak menarik dalam kehidupan mereka, dalam pandangan mereka, saat mereka kurang bersyukur atas buah-buah yang sudah Tuhan berikan, buah-buah yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kapan kita begitu rentan terhadap yang namanya dosa? Kapan dosa itu tampak menarik dalam kehidupan kita, dalam pandangan kita? Saat kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan kita, dan saat kita tidak sadar betapa Tuhan sudah menyediakan buah yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Disitulah kita melihat bahwa dosa itu tampak menarik dalam kehidupan kita, yang tampaknya baik dalam kehidupan kita, dalam mata kita, dalam pandangan kita, sehingga kita mencoba-coba, kita mencari hal yang di luar Tuhan, dan sehingga hal tersebutlah yang membuat iblis akan menggoda dan menjatuhkan kita. Hal tersebutlah yang menjadi celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita, karena kita gak bersyukur dengan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita gak bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita mencari sesuatu di luar Tuhan. Kita mau lihat dalam satu ayat, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Percayalah, tunduklah. Miliki hasrat untuk selalu menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat kita memiliki hasrat untuk selalu menyenangkan Tuhan, Tuhan akan jagai kita, Tuhan akan sertai kita, dan Tuhan akan memuaskan diri kita dengan hadiratnya. Tuhan akan puaskan kita dengan buah-buah kebaikannya, sehingga buah dosa itu gak tampak menarik dalam kehidupan kita, gak tampak menarik dalam pandangan kita. Oleh sebab itu, miliki yang namanya ketundukan kepada Allah. Kita mempercayakan hasrat kita, kesegaran kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari. Disitulah kita dapat mengerti bahwa Tuhan sudah memuaskan kita dengan buah-buah kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan buah yang baik untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga hal-hal yang baik itu layak untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Buah-buah yang baik itu layak untuk kita kerjakan di saat Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus mengerjakan hal yang baik di matanya Tuhan, di pandangannya Tuhan, bukan di matanya kita.
Mungkin hal itu pandang di mata kita, di pandangan kita terlihat baik. Tetapi ada hal kecil yang membuat kita jatuh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita harus mengerjakan melihat sesuatu yang baik itu dari matanya Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan agar kita mengerti apa yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga buah dosa itu, hal-hal yang gak baik itu gak tampak menarik dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersyukur agar gak ada celah dari iblis, agar gak ada tempat untuk iblis mendustai kita sebagai anak-anak Tuhan. Buah pengetahuan tampaknya baik dan enak untuk dimakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi apakah itu baik untuk manusia? Tidak. Oleh sebab itu, kita harus lebih pandai lagi dalam memilah yang namanya kebaikan dalam diri kita. Kita harus melihat kebaikan itu dari matanya Allah, supaya kita tahu bahwa buah kehidupan, nilai kehidupan itu terlihat benar-benar baik kalau kita melihatnya dari pandangan Allah. Iblis akan mundur dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Kita tunduk kepada Allah. Kita mendengarkan apa yang menjadi keinginannya Allah. Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur. Ingat, buah yang baik bisa saja dalamnya gak baik. Tetapi jika kita melihatnya dari pandangan Allah, jika kita melihat sesuatu saat sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, percayalah, itu baik adanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari tetap bersyukur, terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya bahwa keadaan kami hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan untuk pandai memilah mana yang baik dalam kehidupan kami, untuk melihat sesuatu dari mata-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersyukur dan dosa itu gak tampak menarik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau-lah yang terus mengurapi kami, Engkau yang terus menguatkan kami Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Sudah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ingin